Shalom, bergabung dalam ibadah JKI Host Online. Mari kita beribadah kepada Tuhan. Saya mau mengingatkan lewat pujian ini bahwa kadang-kadang di tengah sibuknya kita lupa memuji Tuhan. Karena itu lagu ini saya ciptakan untuk mengingatkan jiwa kita. Pujilah Tuhan kita. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Yesus Tuhan. Bersyukurlah buat kebaikannya. Hai jiwaku, berharap pada Tuhan. Dia setia pada janjinya. Yesus telah berjanji selalu menyertai. Dia akan menjawab saat ku berseru. Yesus tak pernah lalai, Dia tak pernah gagal. Dia pasti menolong dan beri kemenangan. Hai jiwaku, pujilah Yesus Tuhan. Bersyukurlah buat kebaikannya. Hai jiwaku, berharap pada Tuhan. Dia setia pada janjinya. Yesus telah berjanji selalu menyertai. Dia akan menjawab saat ku berseru. Yesus tak pernah lalai, Dia tak pernah gagal. Dia pasti menolong dan beri kemenangan. Yesus telah berjanji selalu menyertai. Dia akan menjawab saat ku berseru. Yesus tak pernah lalai, Dia tak pernah gagal. Dia pasti menolong dan beri kemenangan. Amin. Tuhan kita Tuhan yang setia, Dia tidak pernah lalai, Dia tidak pernah gagal. Karena itu saudara-saudari di dalam Tuhan, jangan berhenti berseru kepada Tuhan, jangan berhenti berdoa. Tetaplah berdoa sebab Tuhan kita Tuhan yang mendengar seruan kita dan Dia ajaib dalam memberi pertolongan. Pujikan lagu ini bahwa kita nyatakan kita percaya Tuhan kita ada. Tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau,
tidak mau Tuhan mengizinkan apapun juga menggoyahkan iman percaya kami kepadamu. Firman-Mu jelas Tuhan mengatakan Engkau Allah yang dapat dipercaya, Kau Allah penolong kami Tuhan. Kau Allah yang mendengar seruan doa kami, dan Kau Allah yang menjawab, bahkan Kau menjawab melampaui apa yang kami minta, melampaui apa yang kami bisa bayangkan ya Tuhan. Dan kami menanti-nantikan saatnya tiba, pertolongan-pertolongan Tuhan yang tidak pernah salah waktunya, tidak pernah salah caranya, dan tidak pernah kurang di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mendengarkan firman saat ini. Firman-Mu berbicara kuat Tuhan, Firman-Mu berbicara dengan teguh di dalam hatinya Tuhan. Dan berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan bisa mengatasi apapun juga, perkara apapun juga, bersama-sama dengan Engkau. Dan bersama-sama dengan Engkau, kami Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar. Terima kasih Tuhan, teguhkan kami dengan firman-Mu di dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. God bless you. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali rasanya kita bisa berjumpa kembali di dalam ibadah online JKI House of Sacrifice, yang dimana kita percaya bahwa kalau kita bersama-sama bersekutu, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, merenungkan firman Tuhan, bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan sama-sama, maka hidup kita akan semakin dimerdekakan oleh Tuhan, semakin berkenan dan menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di kesempatan kali ini saya akan kembali untuk sharing sebuah kebenaran firman Tuhan, di mana masih inline dengan visi tahun ini, yaitu menjawab pertanyaan Tuhan dengan hati yang baru. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau baca dulu di dalam Lukas 17 ayat yang ke-11. Perikopnya berjudul ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Nah, sampai di situ dulu, sampai ayat ke-13. Jadi di sini Tuhan Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ya, kita mengerti bahwa semenjak zaman dulu itu orang Samaria itu tidak bergaul dengan orang Yahudi. Tapi karena mereka kusta, mereka harus tinggal di pinggir, di perbatasan. Ya, demikian juga orang kusta yang ada di Galilea. Orang Galilea yang terkena kusta maksudnya. Mereka juga harus ke pinggir gitu. Mereka harus ke pinggir. Nah, ketemulah mereka ini di satu kelompok yang dimana mereka orang kusta dengan orang kusta berkumpul. Ya, jadi di situ ada orang kusta yang Samaria, ada orang kusta yang Galilea. Saya harap kita semua bisa mendeskripsikan nih keadaan yang ada. Walaupun sebenarnya tidak bermain sama-sama, tidak bercommunity sama-sama antara orang Samaria dan orang Galilea. Tapi karena kustanya ini membuat mereka harus ke pinggir dan akhirnya harus membentuk komunitas. Nah, singkat cerita, 10 orang kusta ini akhirnya melihat Tuhan Yesus sedang menyusur dan menyusur perbatasan itu. Lalu mereka berkata, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Saudara, ada satu hal yang menarik di dalam ayat yang barusan kita baca ini. Yesus, Guru, kasihanilah kami. Mereka baru berkata, kasihanilah kami. Kasihani apa? Kalau kasihani itu bisa macam-macam, ya. Kan belum tahu maunya apa, belum diutarakan keinginannya apa. Apakah mau sembuh, apakah mau makanan, apakah haus, atau apakah mereka perlu something, ya. Belum diutarakan, tapi Tuhan Yesus sudah tahu. Oke, pergi, perlihatkanlah dirimu di hadapan imam-imam. Tuhan Yesus tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dan satu hal yang menarik di sini adalah Tuhan Yesus di dalam perikop ini, dia punya satu statement untuk yang harus dikerjakan oleh 10 orang kusta ini, yaitu pergi dan perlihatkanlah dirimu, ya kan?
Satu statement ini cukup untuk menyembuhkan mereka. Dan ajaibnya sebenarnya orang kusta ini percaya loh. Percaya bahwa satu statement dari Tuhan cukup. Kalau dia berkata apa, aku akan mengerjakannya. Dan mereka akhirnya lihat kesembuhan. Mereka lihat akhirnya badan mereka segar, badan mereka bagus lagi, sudah oke kulit-kulitnya. Sehingga mereka percaya, mereka menjadi gembira di tengah jalan. Belum sampai memperlihatkan diri mereka di hadapan imam-imam. Saudara, satu perkataan Tuhan sanggup menyembuhkan akan penyakit kita. Satu nasihat Tuhan sanggup mengubah kehidupan kita dari yang terpuruk menjadi bagus. Satu pernyataan Tuhan, itu yang kita butuhkan untuk mengubah kehidupan kita. Saudara, 10 orang kusta ini belajar mempercayai akan kuasa Tuhan, akan kuasa perkataan Tuhan, akan kuasa perintah Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan, mereka percaya ada kuasa yang akan terjadi dalam hidup mereka. Nah, saudara, kita mesti belajar bahwa ketika Tuhan memerintahkan kita sesuatu, akan ada hal yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, saudara. Mari kita lanjutkan ayat yang ayat yang ke-15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang ini adalah seorang Samaria. Nah, di sini menjadi menarik cerita ini. Bukan hanya mereka mendapatkan kesembuhan mereka, tapi di antara 10 orang itu ada satu orang. Dan ini adalah orang Samaria. Orang Samaria itu orang asing. Orang yang tidak bergaul dengan orang Yahudi. Justru orang inilah yang kembali menemui Tuhan Yesus. Ketika dia melihat bahwa ia telah sembuh, ia kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Pujian demi pujian dinaikkan tuh. Kemuliaan untuk Tuhan dinaikkan dengan suara yang nyaring. Lalu ketika di depan kaki Yesus, ia tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus sambil mengucap syukur kepadanya. Orang ini adalah seorang Samaria. Lalu pertanyaan Tuhan. Nah, ini pertanyaan Tuhan. Ayat ke-17. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Tuhan Yesus tahu bahwa perintahnya dia itu ketika dilakukan, ketika dilaksanakan, akan menyembuhkan semuanya. Bukan hanya orang Galilea saja, tapi orang Samaria pun juga ketika dia mematuhi perintah Tuhan akan sembuh juga. Walaupun Tuhan Yesus adalah bangsa Yahudi. Tuhan Yesus tidak berpihak hanya kepada orang Galilea saja. Perintahnya dia itu ketika dikerjakan bahkan oleh orang Samaria pun akan membawa kesembuhan, saudara. Bagi orang yang percaya kepada perintah Tuhan, kepada firman Tuhan. Firman Tuhan akan juga mengalami sesuatu di dalam hidupnya. Dan dalam perikop ini kesembuhanlah yang terjadi dalam kehidupan ke-10 orang kusta ini. Nah, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tuhan itu sebenarnya kalau kita mau lihat konteksnya ini, kan tadi ada 10 orang, ya kan? Di manakah yang 9 orang itu? Kalau kita mau lihat sungguh-sungguh, menelaah sungguh-sungguh akan perikop ini, ayat yang ke-18 berkata begini, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Nah, kita mesti lihat begini, ini pertanyaan Tuhan yang Tuhan itu sebenarnya tidak memerlukan jawaban daripada orang kusta itu. Ini adalah pertanyaan yang membuat satu cerita di mana Tuhan ingin lihat sebenarnya keseluruhan ceritanya harusnya seperti kayak gini. Tapi yang 9 orang itu tidak menangkap. Harusnya keseluruhannya cerita itu adalah ketika mereka menjadi tahir di tengah jalan, mereka harusnya punya sikap yang sama seperti seorang Samaria ini yang kembali untuk memuliakan Tuhan.
bersyukur untuk kesembuhannya, bersyukur bahwa mereka menemukan Tuhan, bersyukur bahwa mereka bisa memuliakan Tuhan dengan bebas sekarang, bersyukur bahwa mereka bisa datang tersungkur di kaki Yesus sehingga keadaannya benar-benar pulih. Bukan hanya pulih secara fisik, tetapi pulih mereka bisa mendekat kepada Tuhan. Saudara, ini yang sangat-sangat penting. Bahwa kadang-kadang kita hanya melakukan hanya sampai setengah, saudara. Kesembilan orang kusta ini memang betul mendapatkan kesembuhannya. Tapi sebenarnya seluruh rangkaian cerita yang Tuhan mau adalah ketika orang menjadi sembuh, mereka kembali memuliakan Tuhan, berseru, dan punya kesempatan untuk mendekati Yesus, tersungkur di kaki Tuhan Yesus. Kesembilan orang kusta ini, mereka memang mendapatkan kesembuhannya. Tapi hanya satu orang ini yang akhirnya bisa mengalami cerita ini secara full, secara penuh. Di mana harusnya orang tidak punya batasan ketika dia keadaan harusnya tidak membatasi dia untuk tersungkur di kaki Tuhan. Orang kusta ini menjadi sembuh, dan juga dia sekarang punya kesempatan untuk tersungkur di kaki Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu tidak bertanya kepada orang kusta ini seperti yang tadi saya bilang. Pertanyaan ini adalah untuk memberitahukan kepada kita seluruh cerita, seluruh isi cerita itu harusnya seperti ini. Ya, jadi bukan hanya berhenti di kesembuhan kita. Banyak orang loh setelah sembuh, minta kesembuhan, disembuhkan oleh Tuhan, lalu lupa sama Tuhan. Lupa bersyukur, lupa datang ke hadirat Tuhan, lupa tersungkur di kakinya Tuhan, lupa memuji Tuhan, lupa memuliakan Tuhan. Tapi orang Samaria ini yang dikategorikan sebagai orang asing loh, yang harusnya orang Galilea itu lebih mengerti. Tapi orang Samaria ini diberikan kemampuan, kesanggupan untuk menelusuri seluruh cerita yang harus dia alami, yang Tuhan mau untuk mereka alami. Ternyata hanya satu orang yang mengalami, bisa sampai di kaki Tuhan Yesus Kristus. Ingat saudara, ketika mereka berdoa, Guru Yesus kasihanilah kami, ya kan? Mereka harus berdiri jauh-jauh berteriak karena memang orang kusta tidak boleh mendekat. Makanya itu mereka minggir tuh, hidup di pinggiran. Tapi hanya satu orang ini yang akhirnya bisa punya kehidupannya, yang mendekat kepada Tuhan. Saudara, itu yang Tuhan mau sebenarnya. Ayat yang ke-18 saya mengulang, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Tuhan Yesus mempertanyakan, kok bisa ya orang asing yang menangkap? Kok bisa ya orang yang tidak terlalu kenal dengan Tuhan? Justru orang ini yang bisa menangkap bahwa seluruh ceritanya bukan hanya berhenti di kesembuhan, tapi keseluruhan ceritanya adalah ketika orang bisa kembali kepada Tuhan. Orang bisa mendekat kepada Tuhan. Orang bisa menyembah Tuhan dengan dekat. Harusnya orang-orang Galilea ini pun mengerti. Nah, di sini kita bisa melihat tentang betapa kita tidak boleh berhenti hanya melakukan perintah Tuhan dan mendapatkan apa yang menjadi keinginan hati kita. Tapi harus mengerti seluruh rencana Tuhan di dalam sebuah cerita. Kita akan memperoleh apa yang kita inginkan, kesembuhan, mungkin pemulihan demi pemulihan, tapi kita juga mendapatkan Tuhan. Nah, itu yang harusnya kita kerjakan. Oke, di ayat yang ke-19, lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, bukankah ini yang menarik di dalam kekristenan? Ketika iman yang kita kerjakan itu, iman yang kita pelihara, ketika iman yang kita terus-menerus mau hidup di dalam Tuhan, mau percaya di dalam Tuhan, itulah
iman yang dikatakan Tuhan, iman yang menyelamatkan kita. Saudara, memang kita diselamatkan oleh grace, oleh kasih karunia Tuhan. Tapi bukankah ada bagian lain di dalam Alkitab juga yang berkata bahwa tetaplah kerjakan keselamatanmu. Nah, iman inilah yang mengerjakan keselamatan dalam kehidupan kita nih. Saudara, di dalam pada hari ini, biar kita merenungkan akan firman Tuhan ini. Pertanyaan Tuhan yang sebenarnya Tuhan itu tanyakan supaya kita mengerti seluruh rangkaian ceritanya. Seluruh rangkaian ceritanya bukan berhenti di tengah jalan, bukan ketika mendapatkan apa yang kita mau lalu sudah selesai di situ, bukan. Tapi seluruh rangkaian ceritanya adalah kembalinya kita untuk bisa mendekat kepada Tuhan dan tidak harus jauh-jauh. Dari pinggir kita berteriak kepada Tuhan. Kita bisa mendekat kepada Tuhan anytime, kapan saja. Kalau tidak ada kusta dalam hidup kita, kita bisa mendekat kapan saja. Kalau tidak ada dosa yang merintangi kita, tidak ada hal-hal yang jijik, menajiskan, kotor dan lain sebagainya, kita mendekat kepada Tuhan dengan bebas. Saudara, bukankah itu yang Tuhan inginkan supaya kita memiliki persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan? Hari ini, biar kita nikmati firman Tuhan ini. Saudara, kalau ada kebutuhan-kebutuhan fisikal, jasmani, kebutuhan kesembuhan, kebutuhan finansial dan yang lain sebagainya, saya percaya Tuhan terlalu sanggup di dalam perintahnya, di dalam firman-Nya untuk memerintahkan kepada kita dan hidup kita akan bisa berubah. Saya terlalu percaya bahwa Tuhan sanggup. Tapi satu hal yang kita mesti jagai, saya percaya bahwa Tuhan itu bukan hanya berhenti di dalam memberkati kehidupan kita, berhenti sampai kita dipulihkan, berhenti sampai kita dibangkitkan lagi, bukan. Tapi Tuhan ingin setiap anaknya mengerti seluruh rangkaian cerita. Engkau aku pulihkan, engkau aku sembuhkan, engkau aku bebat lukamu, untuk supaya kamu bisa mendekat kepada aku, supaya kamu bisa memuji aku, supaya kau bisa memuliakan, supaya bisa berseru dengan suara yang nyaring, nggak perlu takut-takut. Nah, disinilah Tuhan ingin kita untuk mengalami keseluruhan rangkaian cerita, sehingga iman yang kita kerjakan menyelamatkan kehidupan kita. Grace itu memberikan keselamatan dalam kehidupan kita. Tapi iman itulah yang tetap membuat hidup kita diselamatkan. Saudara, mari tutup Alkitab saudara, biar kita merenungkan kebaikan Tuhan. Tuhan itu baik saudara. Dia gak suka ketika anaknya jauh-jauh, harus jauh-jauh minta tolong. Enggak. Dia bukan Tuhan yang seperti itu. Saudara, dia bukan Tuhan yang kamu minggir, kamu dari jauh saja. Kamu dari jauh saja. Enggak, dia bukan Tuhan yang seperti itu. Dia Tuhan yang ingin melihat kita bisa mendekat kepadanya. Dan tentu saja, hidup kita harus dipulihkan, disucikan, diperbaharui, dimurnikan. Sehingga kita semakin hari semakin bisa mendekat kepada Tuhan. Saudara, mari kita berdoa, merenungkan firman Tuhan ini. Semoga ini bisa menjadi berkat, bisa menjadi renungan bagi kita semua. Bahwa ketika Tuhan bertanya, Tuhan menginginkan kita untuk mengerti keseluruhan ceritanya. Sampai kita boleh datang kepada Tuhan anytime, kapan saja, mendekat sampai kepada kaki Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Mari kita sama-sama dudukkan kepala kita dan tutup mata kita. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kalau kami boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan ajar kami Tuhan untuk bisa mengerti Tuhan keberadaan hidup kami Tuhan. Tuhan ajar kami untuk bisa percaya Tuhan, perintah-Mu sanggup Tuhan. Perintah-Mu sanggup memulihkan kehidupan kami. Perintah-Mu Tuhan sanggup Tuhan menyembuhkan kami. Perintah-Mu sanggup Tuhan untuk memurnikan kehidupan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan. Lalu Tuhan ajar kami Tuhan
supaya kami juga Tuhan bukan hanya berhenti di tengah-tengah Tuhan, tapi mengalami keseluruhan cerita yang Engkau mau kami alami sebenarnya Tuhan. Tuhan, kami mau Tuhan, supaya bukan hanya kami berhenti di tengah-tengah Tuhan, tapi kami mau Tuhan sampai kami bisa mendekat kepadamu Tuhan. Kami gak perlu dari jauh-jauh Tuhan, karena kami merasa najis, kotor, jijik Tuhan. Tapi kami mau Tuhan, biar firman-Mu itu Tuhan, perintah-Mu itu memurnikan hidup kami Tuhan. Dan kami Tuhan punya kesempatan yang sangat-sangat banyak Tuhan, di dalam hari-hari kami Tuhan, untuk mendekat ke kaki-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bisa mendalami Tuhan seluruh kebenaran demi kebenaran-Mu Tuhan. Dan biar hidup kami semakin memuliakan nama-Mu Tuhan. Seperti satu orang kusta ini Tuhan, memuliakan nama-Mu, berseru dengan suara nyaring, bersorak-sorai, karena Tuhanlah. Karena bukan hanya kesembuhan yang didapatnya, tapi karena dia bisa mendekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang Kau memberkati Tuhan setiap orang yang nonton akan kebaktian online ini Tuhan, yang ikut beribadah bersama-sama Tuhan. Engkau memberkati Tuhan keluarga demi keluarga Tuhan, memberkati pekerjaan, memberkati sekolah, memberkati pelayanan, memberkati apapun juga Tuhan Yesus yang sedang diupayakan dikerjakan Tuhan. Tuhan, biar berkat yang datang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus boleh menyertai kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless.